Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis. Selamat datang kembali di malam yang gelap ini. Bersiaplah, karena kisah kali ini akan mengantarkan kalian ke dalam suasana yang akan membuat jantung kalian berdegup kencang. Malam ini, kita akan mendengarkan kisah mencekam tentang kisah dua orang kuli sawah yang jiwanya diguncang oleh kegelapan. Inilah kisah yang kami beri judul, kisah menyeramkan di kantor redaksi koran, teror malam tak terduga. Pada tahun 2008, Gugun bekerja sebagai seorang ilustrator berita di sebuah kantor redaksi koran ternama di Jakarta. Pekerjaan yang selalu dikejar tenggat waktu membuat Gugun seringkali harus lembur hingga larut malam, bahkan terkadang terpaksa menginap di kantor agar bisa menyelesaikan ilustrasi tepat waktu. Kantor tempat Gugun bekerja bukanlah bangunan biasa. Gedung itu sudah berdiri sejak zaman kolonial, penuh dengan sejarah panjang dan, konon katanya, kisah-kisah menyeramkan. Namun, bagi Gugun, seperti kebanyakan orang yang sibuk dengan rutinitas kerja, hal-hal mistis semacam itu tak pernah benar-benar ia pikirkan. Hari-harinya penuh dengan tumpukan pekerjaan, dan ia lebih sering fokus pada layar komputernya daripada memerhatikan cerita-cerita horor yang beredar. Tapi, semua itu berubah di suatu malam. Malam itu, yang awalnya hanya seperti malam-malam lainnya, sepi, penuh dengan suara ketikan keyboard dan bunyi mesin pencetak di kejauhan, berubah menjadi sesuatu yang jauh dari normal. Sesuatu yang biasanya dianggap hanya sebagai angin lalu mulai menunjukkan wujudnya. Malam itu, seperti biasa, setelah menerima laporan berita dari wartawan, Gugun mulai bekerja di ruang redaksi yang sunyi. Meski ada beberapa orang lain di kantor, mereka semua bekerja di bagian yang berbeda dan jauh dari tempat Gugun berada. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Namun Gugun masih sibuk tenggelam dalam pekerjaannya, dikejar oleh deadline untuk memastikan semua ilustrasi selesai dan siap dicetak esok pagi. Ruangan terasa dingin dan hening. Hanya ada cahaya redup dari monitor komputernya dan lampu meja yang menciptakan bayangan samar di sudut-sudut ruangan. Hening malam terasa semakin mencekam. Tiba-tiba, terdengar suara klik-klik dari keyboard di meja seberang. Gugun tersentak. Ia tahu betul bahwa komputer di meja itu sudah mati sejak sore tadi, dan tak ada siapapun di ruangan itu selain dirinya. Perlahan, Gugun menoleh ke arah suara. Monitor yang tadi gelap kini menyala dengan sendirinya, menampilkan layar hitam penuh dengan deretan teks yang tak bisa dibaca. Keyboard di meja itu tampak bergerak sendiri, seolah-olah ada seseorang yang sedang mengetik dengan cepat. Jantung Gugun berdegup kencang, bulu kuduknya meremang. Namun ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah masalah teknis, mungkin kerusakan komputer. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu kembali fokus ke pekerjaannya, berusaha mengabaikan perasaan tak nyaman yang terus menghantuinya. Namun, malam demi malam, kejadian aneh itu terus berulang. Komputer-komputer lain yang sudah lama rusak mendadak menyala tanpa sebab, menampilkan layar kosong yang menakutkan. Suara langkah kaki yang samar-samar terdengar dari lorong yang seharusnya kosong, membuat Gugun terdiam di tempatnya. Tak jarang, dari sudut matanya, ia melihat bayangan-bayangan aneh yang menghilang begitu saja saat ia mencoba melihat lebih jelas. Gugun mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tak beres dengan kantor ini. Hingga akhirnya, di suatu malam yang sangat kelam, hujan deras mengguyur kota. Suara gemuruhnya terdengar keras di atap kantor,
membuat suasana semakin mencekam. Gugun yang sudah terlalu lama duduk memutuskan untuk berdiri, meregangkan tubuh yang lelah. Namun, tepat ketika ia hendak beranjak, lampu ruangan tiba-tiba padam, meninggalkannya dalam gelap gulita. Hanya layar monitornya yang masih bersinar redup, menciptakan cahaya samar di sekelilingnya. Di tengah keheningan itu, terdengar suara napas berat dari arah sudut ruangan, di balik meja kerja yang selama ini kosong. Suara itu begitu nyata, begitu dekat. Jantung Gugun berdegup kencang, rasa takut mulai menguasainya. Dengan suara gemetar, ia memanggil, "Siapa di sana?" Tak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin mencekam, membuat udara di ruangan terasa semakin berat. Gugun berdiri mematung, terjebak di antara rasa ingin lari dan rasa penasaran yang menahannya di tempat. Suara napas itu masih ada, mengisi setiap sudut ruangan yang gelap, seakan ada sesuatu yang bersembunyi di balik kegelapan, memperhatikan setiap gerakannya. Gugun memberanikan diri melangkah menuju sumber suara itu, meski tubuhnya gemetar dan rasa takut semakin menguasai pikirannya. Dengan tangan yang gemetar, ia mengeluarkan ponselnya, menghidupkan senter, dan mengarahkannya ke sudut ruangan. Tepat ke meja di mana suara napas berat tadi terdengar. Cahaya senter menyapu meja tersebut, kosong. Tidak ada apa-apa. Gugun menarik napas lega, meski perasaan tidak nyaman masih menggelayuti pikirannya. Namun, ketika Gugun berbalik, kengerian yang jauh lebih besar menyergapnya. Tepat di belakang kursinya, berdiri sosok seorang pria. Wajahnya pucat, dingin seperti mayat, dengan mata kosong yang memandang tajam, seolah menembus jiwa Gugun. Tubuh pria itu dibalut pakaian compang camping yang kotor, penuh noda tanah dan darah. Lebih mengerikan lagi, tubuhnya dipenuhi luka-luka menganga, dan beberapa bagian tubuhnya terlihat patah, bengkok dengan cara yang tak wajar. Sosok itu bergerak perlahan ke arah Gugun. Langkahnya menyeret, menciptakan bunyi gemeretak yang memekakkan telinga. Gugun membeku di tempatnya, tubuhnya terasa berat, seolah udara di sekelilingnya menghilang, menyisakan kekosongan yang mencekik. Rasa takut yang begitu mencekam menyelimuti tubuhnya, membuatnya lemas. Sebelum ia sempat berteriak, kakinya tak lagi mampu menopang tubuhnya. Gugun jatuh terduduk di lantai, matanya tak lepas dari sosok menyeramkan itu, yang terus mendekat dengan langkah mengerikan. Ketika ia kembali menatap ke arah sosok itu, bayangan pria tersebut lenyap begitu saja, seakan tak pernah ada. Tapi dinginnya ruangan dan kengerian yang menyelimuti Gugun membuktikan, apa yang ia lihat barusan lebih nyata dari sekadar mimpi buruk. Dengan napas tersengal-sengal dan detak jantung yang memacu, Gugun berlari sekuat tenaga keluar dari ruang redaksi, menuju bagian percetakan di mana dia yakin masih ada beberapa pekerja yang berjaga malam itu. Ketika tiba di sana, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, dan keringat dingin mengalir deras. Rekan-rekan kerjanya yang melihat Gugun datang dengan panik segera menghampirinya, heran melihat ketakutan yang begitu jelas terpancar di wajahnya. "Ada apa, Gun? Kenapa lari-lari kayak dikejar hantu?" tanya salah seorang dari mereka dengan nada bercanda. Gugun mencoba mengatur napasnya yang tersengal, tetapi suaranya masih gemetar saat ia mulai bercerita tentang sosok mengerikan yang barusan dilihatnya. Tentang komputer yang hidup sendiri, bayangan pria dengan mata kosong dan tubuh penuh luka yang mendekat kepadanya di ruangan redaksi yang sepi. Namun, alih-alih terkejut, beberapa di antara mereka justru tertawa kecil, menganggap cerita Gugun sebagai reaksi berlebihan akibat terlalu lelah bekerja. "Ah,
Kamu kebanyakan begadang, Gun. Jangan-jangan cuma halusinasi, kata salah satu rekan sambil tersenyum. Gugun hanya terdiam. Rasa takut yang ia alami begitu nyata. Namun tawa rekan-rekannya membuatnya merasa seolah-olah ia sedang berbicara kepada tembok. Sesuatu yang tidak mereka pahami sedang bersembunyi di gedung tua itu. Dan kini, Gugun yakin ia baru saja menyaksikannya langsung. Akhirnya, setelah merasa tidak ada yang percaya padanya, Gugun memutuskan untuk tetap tinggal di ruang percetakan, terlalu takut untuk kembali ke ruang redaksi. Ia duduk di salah satu kursi, mencoba menenangkan diri, meski pikirannya terus dibayangi oleh sosok mengerikan yang dilihatnya tadi. Setiap suara kecil, setiap bayangan yang bergerak, membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Namun, ia tetap di sana, menunggu waktu berlalu. Pagi pun akhirnya tiba. Cahaya matahari perlahan masuk melalui jendela gedung, dan satu persatu karyawan mulai berdatangan. Suasana kantor yang sebelumnya mencekam, kini berubah lebih ramai, membawa sedikit ketenangan bagi Gugun. Setelah merasa lebih aman, ia memberanikan diri kembali ke ruangannya. Meski perasaan takut masih mengendap di dadanya, ia tahu pekerjaannya harus diselesaikan. Dengan langkah hati-hati, Gugun berjalan menuju ruang redaksi. Ruangan yang tadi malam terasa penuh dengan kegelapan dan misteri, kini tampak seperti biasa. Ia duduk kembali di mejanya, menyalakan komputernya, dan mencoba fokus menyelesaikan tugas yang tertunda. Tapi di sudut pikirannya, ketakutan itu masih ada, menunggu untuk kembali muncul saat malam tiba. Di tengah kesibukannya yang dikejar deadline, sekitar pukul 11 siang, suasana ruang redaksi yang semula tenang mendadak berubah kacau. Dari arah toilet, terdengar keributan yang semakin lama semakin jelas. Gugun menghentikan pekerjaannya dan menoleh ke sumber suara. Di sana, seorang rekan kerjanya, seorang perempuan, tiba-tiba mengalami kesurupan hebat. Dia berteriak-teriak dengan suara yang menggetarkan, sambil mengamuk, meronta-ronta, dan menangis histeris. Tubuhnya seperti tidak terkendali, seolah ada kekuatan besar yang merasuki dirinya. Wajahnya memerah, matanya melotot tajam ke arah setiap orang yang mendekat, penuh amarah dan ketakutan. Dia menunjuk-nunjuk tak jelas, seakan melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Beberapa rekan mencoba menenangkannya, namun setiap kali mereka mendekat, ia justru berteriak lebih keras, membuat suasana semakin mencekam. Setiap tatapan matanya terasa seperti ancaman, begitu kosong namun menakutkan, seolah dia sedang menatap sesuatu yang berada di luar jangkauan pandangan manusia biasa. Gugun merasakan bulu kuduknya kembali meremang, ingatan tentang kejadian malam tadi berkelebat di benaknya. Ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini, sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap daripada yang bisa dibayangkan. Gugun semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di kantor itu. Penasaran dan terganggu oleh kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang sejarah gedung tersebut. Gugun mendekati salah satu satpam yang dikenal sebagai pegawai paling lama di sana, seseorang yang pasti mengetahui seluk-beluk tempat itu. Dengan nada pelan dan penuh kehati-hatian, ia bertanya. Satpam itu menarik napas panjang sebelum bercerita. Sebelum jadi kantor redaksi ini, tempat ini dulunya pabrik percetakan, katanya. Puluhan tahun lalu, terjadi kebakaran besar di sini. Banyak pekerja yang tewas terjebak di dalam. Sejak itu, gedung ini selalu dikenal angker. Beberapa orang pernah melaporkan melihat bayangan hitam, terutama di malam hari,
di sekitar area komputer yang sekarang rusak itu. Konon, itu adalah arwah para korban kebakaran yang belum tenang. Cerita itu membuat darah Gugun berdesir. Seketika ia mengerti bahwa apa yang dialaminya bukan sekadar imajinasi atau lelah bekerja. Ada sesuatu yang gelap dan menyeramkan menghuni gedung itu, sesuatu yang sudah lama mengintai. Setelah kejadian tersebut, Gugun memutuskan untuk tidak lagi menginap di kantor, apapun taruhannya. Ia lebih memilih pulang meski harus bekerja lebih cepat atau lembur di rumah. Namun, perasaan tidak nyaman tidak sepenuhnya hilang. Setiap kali ia bekerja di ruangan itu, terutama saat jam mulai larut, ia selalu merasa seperti diawasi. Tatapan dingin dan tak terlihat yang terus mengikutinya, seakan sosok yang mengganggunya belum selesai. Setiap kali ia menoleh ke meja di sudut ruangan, tempat komputer-komputer rusak itu berada, perasaan itu semakin kuat, seolah ada sesuatu yang menunggu di sana, diam, tapi selalu mengamati. Terima kasih telah mendengarkan cerita, kisah menyeramkan di kantor redaksi koran, teror malam tak terduga, bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, malam tidak pernah benar-benar sepi, selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya.